di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Oras. Ya, siang hari ini kita mau belajar tentang damai sejahtera Allah di antara kita. Karena hari-hari ini mungkin kita lihat, kita baca di berita, banyak orang kehilangan damai sejahtera. Banyak, ada bahkan seorang ibu sampai tega membuang anaknya, seorang anak tega membunuh ibunya atau ayahnya. Banyak kekacauan yang terjadi. Bahkan kalau Bapak Ibu baca berita pagi hari ini di Korea Selatan, di Itaewon kalau nggak salah tempatnya, ada 140-an orang meninggal karena merayakan Halloween. Halloween itu sebuah perayaan yang merayakan tentang kehidupan alam lain seperti itu. Jadi mereka harus memakai baju dengan baju setan seperti begitu. Jadi ada 100 lebih orang meninggal. Dan kita lihat bahwa kalau Bapak Ibu, karena dunia saya adalah dunia adiksi narkoba, mulai banyak kembali klub-klub, diskotik mulai buka kembali, bahkan dengan tempat yang besar di Bali itu bahkan ada berapa dengan kapasitas lebih dari 1.000. Banyak orang yang hatinya itu sedang tidak nyaman dan pengen mendapatkan penghiburan atau pengen mendapatkan kebahagiaan. Kita sebagai orang percaya juga terkadang seperti itu. Kita datang ke gereja dengan harapan kita menemukan jawaban dari doa kita. Kita menemukan damai sejahtera. Tapi ternyata kita pulang, kita seperti tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan perselisihan di dalam rumah mungkin semakin tajam. Menyenangkan hati Tuhan, kerinduan semua orang. Saya sangat ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi terkadang ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, banyak tantangan yang terjadi. Banyak hal gangguan yang terjadi. Banyak hal yang membuat kita sepertinya sulit menyenangkan hati Tuhan. Kata menyenangkan itu lahir dari rasa memiliki. Tuhan ingin menyenangkan setiap kita. Buktinya dengan mati di kayu salib itu untuk memberi kemenangan, keselamatan, bahkan sukacita dan sejahtera buat kita. Karena apa? Dia yakin bahwa kita semua adalah milik Dia. Untuk itulah aku datang, kata Kristus, untuk menyelamatkan mereka. Untuk itulah aku datang agar mereka memiliki hidup. Untuk itulah aku datang agar mereka memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan tidak seperti apa yang dunia berikan. Untuk itulah Kristus datang. Artinya Dia penuh dengan kepastian mengatakan engkau adalah milikku. Makanya dikatakan bahwa ketika setiap orang yang percaya kepadaku tapi tidak percaya kepada Bapa di sorga, dia tidak akan memiliki apa-apa. Let peace among us. Ayatnya dari 1 Korintus, bisa lanjut. Jadi saya selalu di setiap slide itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada terjemahan baru. 1 Korintus 14 ayat 23, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Allah tidak mengkehendaki kekacauan dalam kehidupan pribadi kita. Jangan pernah mengatakan bahwa kalau ada hal yang buruk terjadi dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan pribadimu, dalam pekerjaanmu, kau mengatakan bahwa ini semua karena Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia dikutuki oleh Allah. Allah itu sumber berkat, bukan sumber kutuk. Dia tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dia nggak menghendaki yang namanya keributan di dalam sebuah rumah tangga. Dia nggak menghendaki adanya ketidaktaatan dari anak kepada orang tua dalam rumah tangga. Dia tidak menghendaki hidup kita menjadi hidup yang seperti tidak ada gunanya.
Dalam bahasa sehari-hari dikatakan Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Seperti yang berlaku dalam semua jemaat Allah. Berlaku dalam semua jemaat Allah adalah ketertiban. Artinya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hidup kita kacau, artinya kita nggak tertib di dalam Tuhan. Kita nggak tertib di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Roma mengatakan bahwa Paulus mengatakan di kitab Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu. Semua bagian dari tubuh kita, pola pikir kita, perkataan kita, perbuatan kita harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah ibadah. Karena kita nggak tertib, contohnya misalnya kita harus punya janji meet up dengan orang jam 9. Karena suatu hal nonton bola atau apa kita bangun jam 8. Terburu-buru. Akhirnya mungkin nggak mandi atau cuman sikat gigi atau lupa juga sikat gigi, pergi bertemu dengan yang kita janjian. Kebetulan jalannya macet. Akhirnya kita terlambat, pertemuan tidak jadi. Yang kita salahkan siapa biasanya? Eksternal. Jalan yang macet, nonton bola yang kelamaan, orang lebih suka menyalahkan yang eksternal karena tidak tertib maka hidupnya kacau. Saya orang yang paling tidak bisa mau, walaupun istilah saya janji dengan Pak Gembala, dia minta janji ketemu, saya nggak mau dia nunggu saya yang harus nunggu dia. Apapun itu. Makanya saya bilang sama Pak Gembala tadi, maaf saya harus pulang cepat ke Bandung karena besok saya harus hadir di pembukaan pelatihan servis handphone buat anak bina saya, para pecandu narkoba, di tempat rehab saya oleh Disnaker. Saya harus ada di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam bahasa Inggris di King James Version mengatakan, for God is not the author of confusion. Allah itu bukan menciptakan orang untuk bingung, untuk kacau pikirannya. Pernah dengar kata anxiety, kecemasan yang berlebihan? Banyak orang sekarang penuh dengan cemas, apa-apa cemas, bahkan bertemu orang takut, ini semua kehidupan rumah tangganya penuh dengan ketakutan. Beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan kesan dari Tuhan bahwa apa yang dikerjakan iblis adalah menebarkan yang namanya roh kesepian. Roh kesepian, roh yatim piatu, merasa nggak punya siapa-siapa, merasa nggak ada pertolongan, merasa sepi di tengah keramaian. Itu yang sedang terjadi saat ini. Sehingga apa? Damai sejahtera itu menjadi sebuah hal yang sulit ditemukan. Padahal kita lahir baru, padahal kita beribadah, tapi kita tak tertib menggunakan waktu kita untuk Tuhan. Berapa persen waktumu kau berikan untuk Tuhan? Saya tadi malam, saya nginap di sebuah penginapan, kemudian AC-nya nggak bagus, tiap 10 menit mati, Saya komplain, kemudian sang karyawan malah nyalahin saya. Harusnya Bapak ini cek dong kamarnya kalau nginap di hotel. Dia pikir saya nggak pernah nginap di hotel mungkin. Saya bilang sama dia, Kang, Mas, ini hotel terjelek yang pernah saya masukin, yang pernah saya nginap. Jadi dia bilang, oh ya semua salah saya. Jam segini udah nggak ada tukang servis AC. Ya sudahlah, saya masuk kamar, saya coba memperbaiki dengan buka YouTube untuk lihat remote-nya atau masalah. Ternyata nggak bisa juga.
Ya sudahlah, saya pikir it's just only AC apa sih gitu, biasa juga tidur nggak pakai AC. Jam 9 dia telepon saya, dia bilang, "Pak, bagaimana Pak, tolong Pak, hotel kami memang jelek Pak," dia bilang. "Bapak mau pindah, uangnya saya kembaliin," katanya. "Pak mau cari hotel." Jam 9 di Karawaci yang saya nggak tahu dimana nyari hotel, nggak tahu saya. Itu juga saya dapatnya dari internet. Akhirnya saya bilang, "Nggak apa-apa Pak, toh ntar juga saya pasti tidur kok, saya jam 10 biasa tidur seperti itu." Walaupun tidak nyaman, karena ketika kepanasan harus nyalain AC lagi, tapi akhirnya tidur juga. Bangun pagi tetap bisa berdoa, tetap bisa baca firman, tetap bisa seperti itu. Nah, terkadang Tuhan itu ingin memberikan sesuatu kepada kita yang besar, sesuatu terobosan, sesuatu mujizat yang besar pada kita. Tetapi karena hal yang kecil itu bisa membatalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi gak perlu ribut. Mungkin kalau tadi malam saya merasa pride saya terganggu, saya merasa dilecehkan oleh seorang karyawan hotel, sampai saya ngomong, "Kamu gak tahu," kalau saya ngomong, "Kamu gak tahu siapa saya," mungkin nggak ada artinya saya hadir bagian firman di tempat ini. Karena yang keluar akan cuma yang ada kepalsuan dari saya. Karena saya kehilangan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah sendiri mengatakan, "Aku nggak mau loh kalian tuh jadi orang yang bingung. Aku nggak mau kalian tuh jadi orang yang baper. Aku nggak mau kalian tuh menjadi saling menyalahkan, kacau kehidupan rumah tangganya, ribut yang nggak ada gunanya, rasa hormat nggak ada. Aku mau tuh kalian damai, penuh dengan damai, penuh dengan damai." Itu berlaku bagi semua yang disebut jemaat Allah. Kita lanjut. Yang pertama, bagaimana kita bisa untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Efesus 2 ayat 14 mengatakan, "Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan." Karena dialah damai sejahtera. Siapa itu Allah? Siapa itu Kristus? Dialah damai sejahtera. Terkadang di tempat lain, kalau di sini mungkin semua jemaat yang baik. Terkadang kita itu cuma mengenal Kristus sebagai damai sejahtera ketika Natal. Itu sering kan, lahirlah Raja Damai, damai sejahtera. Lambangnya damai sejahtera apa? Warna ungu, seperti gitu. Kalau orang muda bilang warnanya janda atau warna ungu, seperti itu. Pada saat itu juga Desember kita, oh damai sejahtera, senang kita seperti begitu. Natal, apalagi dapat hal-hal yang baru, baju baru, sesuatu baru, seperti begitu. Tapi setelah itu kita kembali kepada kekacauan. Dalam bahasa sehari-hari, sebab Kristus sendiri adalah pendamai kita. Kristus sendiri adalah pendamai kita. Kadang lucu orang percaya, di rumahnya ada gambar Tuhan Yesus, ya, besar. Tapi kekacauan terjadi di rumahnya. Suami kadang nyuruh anak manggil, "Hei, goblok! Suruh dulu mamamu itu bikin ini." Tapi gambar Tuhan Yesusnya gede gitu. Kalau di rumah saya sama kantor saya nggak ada gambar Tuhan Yesusnya. Foto saya gede-gede semua di situ. Kenapa? Kita hanya pingin dilihat orang kita punya Tuhan. Yang harusnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah Tuhan melihat kita itu memiliki Dia di dalam hati kita. Tadi saya bilang menyenangkan Tuhan tanpa ada rasa memiliki itu nggak ada gunanya. Sama aja orang kalau menikah tapi rasa memilikinya, rasa cintanya udah nggak ada gunanya.
You just doing a job as a husband and as a father, as a mother like this. Cuma hanya ya sekedar, ya saya punya klien ada bilang, ya udah deh ini bang, mungkin nanti setelah anak-anak kami ini kawin baru kami bisa. Sementara ini pura-pura aja. Bahasa Inggris dikatakan, for he is our peace who had made but one and had broken down the middle wall of. Dia perseteruan itu apapun namanya tidak diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saya di malam aduh saya benar-benar udah keki juga gitu. Karena apa? Saya pengen istirahat. Saya udah ketika kontak dengan Pak Gembala, saya memang karena saya punya kegiatan banyak, jadi saya pengen dari malam tuh ya udah istirahat aja gitu lah. Saya pengen istirahat gitu, nggak perlu TV juga, nggak perlu, tapi pengen tidur, ngerasain istirahat. Tapi nggak bisa, cuman aduh, ngapain saya harus ribut cuman gara-gara ini AC. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memandang Yesus itu adalah mengabaikan setiap kelemahan. Memandang Yesus itu dengan cara bagaimanapun juga setiap manusia itu punya kelemahan, tetapi ketika kita memandang Tuhan, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Makanya Paulus nggak ada yang lain, dikatakan gini, mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Kekristenan kita, orang percaya, harus bisa sampai di sini. Oleh karena pengenalan aku pada Kristus, apa yang kuanggap untung, kuanggap sampah karena mengenal Tuhan. Saya kalau dipikir menjadi hamba Tuhan dibanding menjadi bandar ketika saya jadi bandar narkoba, jauh lebih banyak uang saya. Penghormatan lebih banyak ketika menjadi bandar. Di Bali, dari 6 tahun saya di sana, di semua klub, di Kuta Legia, tanda tangan saya itu laku. Dihormati. Kalau ke Bali, ada pura namanya Pemucutan. Itu bos-bosnya, orang tertingginya di sini ada pecut. Saya bagian dari mereka. Sari Club yang dibom, itu orang Indonesia nggak boleh masuk. Tapi saya bisa masuk sini. Tapi kenapa? Saya bilang sama Tuhan, waktu Tuhan angkat saya dari sampah. Saya bilang, Tuhan, buat yang jahat, loyalitas saya sudah cukup tinggi, terbukti. Sekarang mau ikut Tuhan. Siapa sih Tuhan? Apa sih yang mau Tuhan kasih? Tidak sebesar apa yang saya dapat ketika saya di dunia saya yang lampau. Tapi apa? Damai sejahtera itu saya punya sekarang. Saya masuk ke gudang penangkapan Polda di mana aja, ke BNN, melihat sabu berkarung-karung, saya nggak minat. Kenapa? Saya mendapatkan damai sejahtera Allah. Saya mendapatkan kekuatan daripada Allah Bapa. Contoh, kita ambil contoh Ayub. Coba lanjut slide-nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kenal Ayub, bukan pemain bass yang di sini. Dikatakan, bagiku tiada ketentraman, aku menderita tanpa kesudahan. Atau di bahasa sehari, aku tidak dapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Ini udah gangguan kesehatan mental terjadi. Pernah ngalamin Bapak Ibu nggak bisa tenang? Padahal biasa kita dengar anak kita bercanda gitu, suaranya gede main dor. Tiba-tiba kita ngambuk ambil sapu. Kita nggak bisa istirahat. Kemudian kita bilang begini, mungkin kasurnya harus ganti yang baru nih, saya nggak bisa tidur. Gelisah. Pikiran kita kacau kemana-mana, semua kita pikirin. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai nanti mampir ke fasiliti saya menjadi pasien. Saya banyak nanganin orang. Kemarin kami baru intervensi, minggu kemarin saya lagi pelayanan juga, telepon di handphone saya bunyi terus. Kemudian saya kasih ke staff saya,
Coba jawab ini, siapa ini yang telepon saya bilang gitu. Oh ternyata di sebuah rumah terjadi kekacauan. Semua orang tuanya kaya udah di luar rumah, ini orang udah di dalam dengan mengancam mau bakar rumah. Diintervensi, tangkap sama saya punya staff. Ternyata gara-gara obat gangguan, dia mengalami gangguan kesehatan mental, tapi karena obat yang dimakan berlebihan, jadi semakin terganggu. Dia udah mau bakar rumah. Banyak Bapak Ibu. Tapi Ayub ketika ngalamin ini, apakah dia menyalahkan orang lain? Apakah dia menyalahkan eksternal dia? Apakah dia mengatakan, oh iya benar ya istriku, Tuhan itu brengsek, masa saya udah setia, dikatakan dari semua Ayub yang terbaik. Alkitab mengatakan begitu, tapi dia mengalami penderitaan. Dia nggak bilang seperti begitu. Dia bilang, masakan cuman ketika sehat, engkau mengatakan Tuhan itu baik, sehingga engkau menyuruh aku meninggalkan Tuhan. Dia nggak bilang sama sekali seperti begitu. Dia memandang Tuhan, dia bersyukur. Bapak Ibu kalau hanya cuman nggak bisa tidur, nggak tenang, gelisah, nggak apa-apa. Tapi ini plus ada bonusnya apa Bapak Ibu? Borok, bisul di mana-mana, bau. Semua ada dalam dirinya. Tapi dia bersyukur. Bahkan dia bisa bilang di akhir penderitaan dia, ketika dia Tuhan pulihkan, aku tahu sekarang tidak ada rencanamu yang gagal. Kedewasaan itu adalah ketika kita mampu bersabar dalam menanti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah kesabaran. Sekarang semua di dunia bisnis, di dunia pekerjaan mengalami hal-hal yang enak. Bahkan Jokowi bilang gelap tahun depan. Kita belum menghadapi keadaan politik yang mulai memanas. Saya punya pelayanan juga gitu, karena rehab saya ada rehab ODGJ dengan orang dengan korban penyalahgunaan nafsa. Beberapa orang tua udah gak sanggup bayar anaknya, ditarik pulang. Otomatis operasional saya menurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 23 Oktober 22 tahun rehab saya berdiri di Indonesia. Boleh tanya klien saya, pernah nggak cuma makan dengan garam? Pernah nggak makan sekali? Tidak pernah. Dari mulai sarapan, makan siang, snack sore, makan malam, tidak pernah berhenti. Dan menunya tidak pernah berubah. Tetap yang terbaik. Tuhan nggak pernah mengajarkan saya bahwa dalam keterbatasan nikmati aja. Di dalam kelemahan nikmati aja. Tuhan bilang, di dalam kelemahanmu disitulah kuasaku kunyatakan. Bapak Ibu tidak pernah 22 tahun. Saya menanggung saat ini 4 orang yang tidak bayar. Yang pulang, kalau saya hitung, itu defisit kami sekitar 9 juta. 4 orang nggak bayar dari 13 klien saya. Oktober, puji Tuhan besok kami lalui, tidak ada masalah. Dan saya percaya Tuhan juga yang akan terus. Pertanyaannya, ketika engkau ada masalah, kepada siapakah engkau berseru? Mazmur 1 mengatakan, dengan siapa engkau duduk? Dengan siapa engkau berdiri? Dengan siapa engkau berjalan? Dengan siapa? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus adalah konselor terbaik, penasehat agung, raja yang mulia. Dia memiliki semuanya. Kenapa ketika engkau ada masalah, engkau tidak memandang Tuhan? Engkau tidak belajar seperti Ayub. Dalam penderitaannya, dia nggak kemana-mana. Dia duduk diam di bawah kaki Tuhan, menanti Tuhan. Saudara coba membayangkan, berimajinasi orang yang busuk badannya mau menunggu Tuhan. Biasanya orang yang sudah menderita seperti itu menunggu apa? Berteriak, biarlah aku mati. Saya mau bilang begini, Bapak biar kasih Tuhan, engkau tidak berkuasa atas kehidupanmu. Selama engkau merasa bahwa engkau berkuasa atas kehidupanmu, maka kekacauan itu akan terus ada dalam kehidupan. Firman Tuhan mengatakan kita ini seperti debu. Dari awal Allah mengatakan marilah kita ciptakan manusia
serupa dan segambar. Biar apa? Dia berkuasa atas dunia. Bukan ditaklukkan oleh dunia, tapi berkuasa. Engkau berkiramu mengendalikan apa aja yang terjadi di dunia ini. Ayub tidak bilang, aku malu cinta Tuhan, tapi hidup seperti begini. Seberapa sering mungkin di mulut kita keluar kata, malu nih saya, gereja ikut Tuhan, tapi hidup saya begini-begini aja. Bahkan mungkin ada keluarga kita mengatakan, mana lu rajin ibadah, pelayanan, tapi hidup lu begini-begini aja. Saya tadi Pak Gembala bilang, saya ini masih naik angkot. Dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor. Saya staf ahlinya bupati. Yang baru dibayar nanti tahun 2023, katanya begitu. Naik angkot. Saya nggak pernah malu. Di angkot panas saya bisa mengatakan, saya bisa nyanyi dalam hati, puji Tuhan, gini-gini. Berpikir tentang apa yang Tuhan, bersyukur tentang apa yang Tuhan berikan. Apa beda kasih Tuhan? Yang kedua adalah temukan sumber kekuatan dan damai sejahtera. Saya lanjut, Bu. Mazmur 29 ayat 11 mengatakan, semoga Tuhan memberi kekuatan kepada umatnya dan membuat mereka sejahtera. Kalau dalam bahasa sehari-hari, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saya bilang begini, semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan itu tidak hanya memberi kekuatan kepada kita untuk kita menang. Saudara bisa tahu yang namanya Petrus, kalau orang Jerman bilang jogalnya minta ampun tuh, sampai menyangkal ini semua segala macamnya, gitu. Merasa paling hebat, merasakan paling benar. Karakternya nggak bagus, pengecut. Tapi Tuhan bilang begini, di atas batu karang ini akan berdiri umatku. Petrus dikatakan Bapak Gereja. Di atas. Artinya apa? Tuhan tanggung jawab untuk kita memiliki kekuatannya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena kekuatan daripada Allah Bapa itulah yang mendatangkan sejahtera bagi kita. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah kalau kita mengandalkan daging kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Banyak kita seperti begitu. Kita berdoa, Tuhan menjawab, kita bertindak. Dalam kitab Perjanjian Lama ada banyak hal ketika Yonatan semua segala macam ingin berperang, Tuhan bilang enggak. Kamu nggak perlu berperang, kamu diam aja. Nanti aku yang berperang. Kamu hanya perlu menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita kalau ada masalah baru bisa bersyukur. Gemeter kita. Angkat tangan susah. The Lord will give strength unto His people. Tuhan akan memberikan kekuatannya. Paham akan kekuatan Tuhan? Memikul salib, dimaki-maki, dicabik-cabik, diludahin, tapi jalan terus sampai kepada kemenangan. Kita nggak perlu jadi bisul, kita nggak perlu dicabik-cabik. Yang kita perlu apa? Kita tahu perjalanan kita itu ada namanya legalnya, itu adalah ada sebuah pernyataan Immanuel, Allah yang menyertai sepanjang kehidupan kita. Jadi temukan sumber kekuatannya, jangan nyari berkatnya aja. Mentransformasi kekuatan Allah dalam kehidupan kita itu bukan seperti film, misalnya film Avenger atau apa. Tetapi ketika engkau berdoa, ada damai sejahtera. Engkau keluar dari ruang doamu, ada damai sejahtera menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa kekuatan diberikan Allah agar kita sejahtera. Ini nggak bisa kita cari di mana-mana.
Pakai obat kuat apa aja nggak bisa, kita pasti kalah. Tapi pakai Tuhan, tapi Tuhannya, Bapaknya harus hadir di dalam kehidupan kita, bukan lambang, bukan cuma penampilan luar, tapi benar-benar engkau bisa memutuskan sesuatu seperti hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan. Engkau bisa melihat sesuatu seperti apa yang Tuhan lihat. Berapa banyak kita punya ruang untuk Tuhan dalam kehidupan kita? Jam. Berapa banyak kekuatan kita, hati kita berikan kepada Tuhan? Saya punya orang yang saya layani dari latar belakang agama lain. Dia termasuk kelompok yang celana jingkrak, yang benci dengan kekristenan. Tinggal di dekat dengan Jakarta. Berapa kali ngelemparin rumah orang kalau ada kebaktian. Suatu hari 3 rumah dari rumahnya dia ada ibadah kebaktian. Terus menyanyi, tepuk tangan. Wih, gak tahu kenapa dia datang ke ibadah itu. Dia ikut. Dia merasakan sukacita, dia merasakan damai sejahtera. Kemudian mulai dia ikut pelan-pelan. Dia mulai minta belajar Alkitab. Ketahuan dengan keluarganya. Dia dipukulin. Sampai kalau sekarang kalau ketemu dia tuh giginya rontok 4 di depan, itu gara-gara dipukulin keluarganya. Tapi sampai hari ini dia tetap bilang bahwa sumber kekuatan saya dan damai sejahtera adalah Bapa di surga. Dia tidak mengalihkan. Dia tidak kembali. Sekarang dia udah mulai berdamai dengan keluarganya, dia bisa pulang. Karena dia dibuang dari keluarganya, ada pendeta di Bandung telepon saya bilang, "Bang, itu boleh nggak dibantu dilayani?" Begini. Oke, kasih aja nomor telepon saya. Waktu COVID baru mulai dari awal. Jadi Bandung lagi ditutup. Dia nelfon saya bilang, "Oke, kamu di mana?" "Di Garut." "Buset, jauh juga ya," saya bilang gitu. Balik ke Bandung, datang ke tempat saya. Tapi itu perbatasan ditutup, katanya. "Udah, kamu nanti di situ kalau ada polisi yang nggak bolehin telepon saya datang, saya ngomong sama polisi, saya jemput kamu di situ." Ternyata bisa lolos. Hari ini sampai saya baptis, dia ikut. Karena apa? Dia menemukan apa yang dia benci itu ternyata mencintai dia. Apa yang dia benci itu ternyata memberi dirinya untuk keselamatan dia. Ini beda, katanya. Jadi dia menemukan kekuatan yang sebenarnya, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah adalah sumber kemenangan kita. Coba lanjut, Bu. Karena ini operatornya Ibu Gembala. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain. Nah, ini yang kadang mengacaukan kita. Ada pendirian lain. Kita tahu sumber kemenangannya, kita tahu Tuhan. Hodo Tuhan haguguaku, kalau kayak gitu kan. Kalau kita nyanyi itu senang tuh, bagi suara nyanyi gitu. Tapi mempraktekannya susah memang kadang gitu. Latihan lain, pertandingan lain, begitu manusia itu. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga. Barang siapa mengacaukan engkau, Allah akan berhadapan dengan dia. Barang siapa ketika engkau lagi masalah, coba-coba intervensi, tambahin masalah, Tuhan akan mengalahkan dia. Jadi tadi itu, kekuatan itu apa? Tuhannya bekerja. Tuhannya menunjukkan, makanya di Yeremia 33 dikatakan, aku Allah yang memulihkan. Bedanya Allah kita dengan Allah yang lain, Allah kita tuh mau sibuk buat ngurus hidup kita. Dia bukan Allah yang cuma duduk diam, tapi dia sibuk. Dia mau turun. Nah,
Harusnya kita sadar itu, kita tetap pegang dia sebagai sumber kemenangan. Dikatakan kalau di Wasri, meskipun begitu saya masih percaya bahwa kalian tidak akan menganut pendirian lain. Sebab kita sudah bersatu dengan Kristus, dan saya yakin bahwa siapapun yang mengacaukan pikiranmu akan dihukum Allah. Jangan ada pikiran lain lagi, cukup pikiran firman Tuhan. Pikiran firman Tuhan maksudnya begini, kita nggak bisa juga gitu beli sabun cuci pakai firman Tuhan, datang ke warung, nggak bisa juga kan, seperti begitu. Maksudnya pikiran Allah ada pada kita, bahwa kita yakin melewati, kita bisa seperti Musa membelah laut berau, kita bisa lakukan itu. Seperti apa yang terjadi ketika air menjadi anggur bersama Tuhan, kita bisa ada mujizat dalam rumah tangga kita. Setiap kesusahan menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi sumber kemenangan kita itu ada, yaitu Kristus Yesus. Yang terakhir, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi kalau kita masih suka akal-akalan, pakai pikiran kita, artinya kita belum punya damai sejahtera Allah. Kita belum sepenuhnya punya Allah dalam kehidupan kita. Kita masih suka memandang, comparing, membandingkan kita dengan ini, membandingkan kita dengan itu, membandingkan. Alkitab udah jelas mengatakan jangan cemburu kepada orang fasik, seperti begitu. Apalagi orang Tasik tuh masih di mana-mana gitu. Dia pokoknya gimana caranya punya mobil bagus, bayar nanti gitu kan, seperti itu. Melampaui akal. Artinya gini, ketika ada sesuatu yang nalar kita, pikiran kita, subjektif kita muncul dari pikiran kita tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita, damai sejahtera itu mengatakan, diam, itu nggak boleh. Pernah dengar firman Tuhan tentang potensi manusia? Kalau ada yang berjalan, mengaji jalan 1 mil, jalan lebih banyak. Kita ini sudah diciptakan komplit. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati. Damai sejahtera itu menjaga hati. Saya sangat menjadi orang yang paling bahagia, orang yang sangat, mungkin kalau Pak Parman suka melihat saya punya Facebook, tiap hari itu ada kegiatannya Pak Parman, ketemu ini. Saya barusan minggu kemarin ada orang mau buat rehab di Sumba, Lelewatu nama tempatnya. Wow, itu tempat keren luar biasa. Saya bilang paling enggak, yang penting bisa healing lah, walaupun nanti nggak jadi dibayarin tiketnya, hotelnya kan enak tuh, healing lagi yang penting. Setiap hari saya lihat kegiatan, badan capek, tapi apa? Hati saya terjaga dengan damai sejahtera. Ketika saya ulang tahun tanggal 23 Oktober, ingatin kalau ada masih kado, masih boleh lah, masih bulan Oktober gitu. 23 Oktober saya 52 tahun, walaupun kelihatan 25 seperti gitu. Teman saya bilang begini, telepon, Pak Tua, selamat ulang tahunnya, thank you bro. Pak Tua, udahlah, gak usah kemana-mana lagi lah Pak Tua, duduk aja, duduk manis, tinggal perintah anak buah. Ngapain lagi sih Pak Tua, ke penjara, ke ini. Saya pengen seperti itu, tapi Tuhan gak pernah kasih izin saya untuk diam di zona nyaman. Karena apa? Ketika kalau saya ada di zona nyaman, artinya saya puas, kesombongan saya akan muncul kembali. Kemungkinan besar saya akan relapse. Karena kesombongannya membuat saya menjadi seorang bicara non-stop. Besok saya buka pembukaan pelatihan. Selasa saya di WBI, Rabu saya di Armet. Semua sudah ada. Kenapa? Itulah bentuk damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada saya. Kemampuan saya untuk melakukan aktivitas. Saya nggak pernah mengeluh, dan saya nggak pernah menangis. Saya nggak pernah bilang sama Tuhan,
ada mobil baru tuh, mobil listrik. Paling enggak mobil listrik lah Tuhan. Kalau bisa ya mobil listrik ya pakai token aja Tuhan, yang nyolok kan. Kalau Tuhan belum ada yang pakai token, nanti aja dulu lah gitu. Ya udah gitu. Makasih Tuhan gitu. Nikmati hidupmu karena Tuhan sudah memberikan badinya, tubuhnya aja diberikan kepada engkau untuk mengampuni dosamu. Apalagi cuma hanya sekedar merubah air menjadi anggur. Buang sekarang hal-hal yang nggak penting dalam pikiranmu, dalam hatimu, yang membuat Allah nggak bisa bekerja, yang nggak bisa membuat engkau mendapatkan damai secara Tuhan. Buang sampah-sampah yang nggak penting. Hati-hati dengan sampah, pengalihan fokus. Padahal Tuhan mungkin besok mau mendatangkan sebuah pertolongan yang besar dalam kehidupanmu, tapi karena hari ini engkau terganggu dengan hal yang kecil, ternyata bejananya belum siap. Yang membuat kita nggak diberkati menjadi, saya juga nggak diberkati menjadi orang yang kaya, karena hati saya belum siap menjadi kaya. Apa yang dikasih Tuhan? Saya mau tutup dengan ilustrasi yang terakhir tentang seseorang yang berangkat dengan sebuah pesawat yang mewah, duduk di kelas bisnis. Perjalanan jauh. Duduk di kelas bisnis, dia ditawarkan wine, kue, mungkin makanan-makanan yang enak yang luar biasa. Maaf, enggak. 8 jam penerbangan, dia nahan lapar. Ketika selesai penerbangan sampai di tujuan, pramugari nanya, Pak, Bapak kok nggak makan? Apa ada yang salah dengan makanan di pesawat ini? Enggak, saya takut ditagih bayar. Oh enggak Pak, tiket Bapak tuh udah semua. Bapak bisa menikmati, bahkan bisa nyalain TV ini semua segala macam. Yang terbaik. Oh gitu ya. Sering kali orang nggak mengerti karena nggak membaca. Apa sih privilege yang dia dapat dari sebuah gift? Apa sih hadiah yang diberikan Kristus bagi Anda? Kita tanggalkan, kita lupa bahwa kita dengan mendapatkan Kristus itu cukup untuk kita berkemenangan sepanjang hidup kita. Kita menjadi orang yang pengecut, seperti tadi saya katakan di ibadah pertama. Ulang tahun Bapak Gembala kita datang. Ketika kita lihat orang semua datang dengan hadiah yang bagus, baju yang bagus, karena kita datang dalam kesederhanaan, kita buang hadiah kita nggak mau. Kita tanggalkan Yesus karena kita lihat gemerlapnya dunia, persaingan hidup di dunia. Kita melepaskan Yesus yang sederhana. Padahal dalam kesederhanaannya, dia bisa membuat 5 roti dan 2 ikan berlipat kali ganda. Dia bisa membuat apa yang ada di tanganmu menjadi sebuah berkat yang besar. Percayalah. Biarkan damai sejahtera Allah dalam kehidupanmu. Dengan kehadiran Tuhan, undang dia. Bangun pagi katakan, Bapa, kami perlu Tuhan ada dalam rumah ini. Kami perlu Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan sampai kita dipanggil menghadap Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau main musik, kita akan menyanyikan lagu tadi menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu mari datang kepada Tuhan. Katakan, aku ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Aku ingin memberikan yang terbaik. Aku gak menunggu melihat apa yang aku inginkan itu ada dalam kehidupanmu, baru aku mau menyenangkan Tuhan. Tapi dalam kesederhanaanku, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Seperti Kristus, dalam kesederhanaannya, dia bisa menyenangkan banyak orang ketika dia hadir. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Satu pertanyaan muncul pada siang hari ini. Apakah yang menjadi tujuan dalam hatimu saat? Apakah engkau rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah engkau lebih banyak rindu untuk Tuhan memuaskan dirimu dengan berkat-berkat yang engkau inginkan? Hari ini jika damai sejahtera Allah belum hadir dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam pribadimu, bertobatlah. Artinya kita belum tertib dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Komitmen kita untuk menjadikan Dia Allah di atas segalanya itu belum terwujud. Mungkin kita mengatakan bahwa belum sekarang, tapi tenang Tuhan, aku pasti akan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku untuk mengikuti Engkau. Hati-hati, akan banyak hal yang akan mengganggu perhatianmu untuk tetap kepada Tuhan. Kalau engkau mendelay untuk sepenuhnya memberikan hidupmu kepada Tuhan. Belajar tertib, disiplin menjadi seorang murid di dalam Kristus. Dan ingatlah, Allah tidak menciptakan kekacauan dalam kehidupanmu. Keinginan dagingmu lah yang mengakibatkan kekacauan. Siang hari ini, pandang Tuhan Allahmu, sumber kemenangan. Bertekun dalam Tuhan seperti Ayub yang penuh dengan penderitaan. Kalau hari ini engkau mengalami kecemasan, anxiety yang berlebihan, artinya engkau perlu Tuhan. Sebelum engkau datang kepada orang-orang yang ahli psikiater atau memakan obat-obat yang diberikan, terlebih dahulu carilah Tuhan dalam kehidupanmu. Ada ruang hatimu yang belum sepenuhnya terisi, di mana tempat itu seharusnya menjadi tempat Kristus Yesus yang memimpin kehidupanmu. Tapi saat ini ruang itu masih diisi dengan segala ketamakan, kebencian, diisi dengan segala kedagingan. Tuhan, aku berdoa, jamah hati kami Tuhan. Roh Kudus, lembutkan hati kami, untuk kami benar-benar Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami benar-benar mengatakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami gak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan. Ambil alih keadaan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering Tuhan membandingkan Engkau dengan hal yang lain, bahkan kami sering Tuhan menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang tidak memiliki apa-apa. Kami hadir dalam ruang ibadah, tapi hati kami berikan kepada Allah-Allah lain. Ampuni kami Tuhan. Jadilah Allah, jadilah sumber kemenangan, jadilah sumber kekuatan atas jemaat-Mu tempat ini.
Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan, aku berdoa terus Engkau berikan visi yang besar kepada mereka Tuhan. Membawa jemaat Tuhan lebih bertumbuh dalam Engkau, mengenal Tuhan di atas segalanya. Jemaat Tuhan yang berkemenangan dan jemaat Tuhan yang memiliki hatinya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Bukan hanya jemaat Tuhan yang diam Tuhan. Berkati gembala senior kami Tuhan, beserta ibu juga Tuhan Yesus. Kesehatan mereka Tuhan, berkati Tuhan kehidupan mereka. Semua jemaat-Mu juga Engkau berkati. Tuhan, kami boleh hari ini mengatakan Tuhan, kami gak mau Tuhan sibukkan diri kami dengan masalah, tapi kami mau sibukkan waktu kami membangun kedisiplinan dalam berhubungan dengan Engkau. Karena berdekat dengan Tuhan kami akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Bapak Saudara diberkati oleh firman Tuhan yang begitu indah pada siang hari ini, amin. Bahwa dekat dengan Tuhan kita memiliki damai sejahtera. Memang dunia ini berlomba, tetapi setiap kita yang menikmati damai sejahtera itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, dan secara pribadi saya diberkati oleh firman Tuhan pagi dan siang, bahwa hamba Tuhan ini, Pak Pendeta Boy ini, Hart Siagian, saya panggil Bang Boy. Kalau dalam pelayanan dulu saya panggil abang, itu udah ketua sinode tuh biasanya begitu. Jadi dia melayani Tuhan dengan baik dan menjadi teladan juga bagi banyak orang. Kalau dia tadi cerita bahwa latar belakangnya bandar narkoba, itu dia ceritanya. Sampai satu ketika ada cerita ya, kesaksian yang begitu menggelitik saya waktu dia lagi nggak bisa tenangkan pikiran, datang ke ATM, dia bongkar ATM saudara, hanya dengan obeng. Tapi Tuhan itu baik mengubah seseorang. Ya. Ini bukti nyata bahwa Tuhan itu panggil setiap pribadi dengan istimewa. Tinggal pribadinya saja mau meresponi atau tidak. Nah, Bang Boy ini meresponi. Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini yang saya katakan tadi pagi, bahwa bukan hanya pekerjaan Tuhan, tapi juga dia di dalam rehabilitasi orang yang terlibat narkoba, ODGJ juga, terus banyak lagi lah, dengan hati yang baik. Kalau sampah tinggal dibuang, tapi kalau sampah masyarakat itu susah Bapak Ibu. Tapi dia tampung Bapak Ibu. Nanti satu saat saudara main ke sana ya, main saja jangan nginap. Kalau nginap nanti jadi bagian di antaranya. Nah, siang hari ini jadi kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat Bang Boy buat pelayanan pagi dan siang. Memang kemarin masalah hotel, saya tanya, Bang mau nginep di mana? Dia sudah punya pilihan rupanya. Saya bilang, Bang itu hotel udah mau tutup kalau nggak salah, karena bosnya saya tahu udah nggak ada. Tapi dia tetap ada kok di online. Oh ya sudah. Ternyata Tuhan mencobai dia di situ. Bukan Tuhan mencoba ya, situasinya mencobai. Situasi mencobai, dan Tuhan izinkan sehingga itu jadi firman Tuhan yang kuat ya. Itu karena nggak taat sama gembala. Iya betul. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu saya terkasih, saya akan lanjutkan pengumuman. Bapak Ibu terkasih, seperti halnya pengumuman yang lalu bahwa kita akan merayakan Natal tanggal 25 Desember dan tahun baru itu tanggal 1 Januari. Tetapi ada perubahan, yaitu pada tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal jam 9 pagi Bapak Ibu ya. Hanya ibadah satu kali 9 pagi. Tanggal 1 Januari tetap jam 10 pagi. Untuk ibadah kesaksian awal tahun dan akhir tahun itu diadakan pada minggu kedua Januari. Jadi saudara-saudara harap mempersiapkan ini semua supaya berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara juga bisa terus bantu dalam doa, karena panitia Natal telah dibentuk dan membutuhkan dana
berapa ya Pak Ketua? Apa? 25. Bukan 40 ya? 25 juta. Hah? 26. Oh, lain-lain menjadi 30 juta. Haleluya. Amin. Biasa terkumpul 50 juta. Amin. Gak pernah kekurangan di tempat ini. Haleluya. Terus doakan itu semua Bapak Ibu, karena setiap saudara seanak saya yang mencintai Tuhan pasti terus berdoa dan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kemudian minggu yang akan datang kita juga ada perjamuan kudus. Oleh karena itu siapkan para petugas dan saudara semua untuk terima perjamuan kudus di minggu awal di bulan November. Demikianlah pengumuman pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, datang ke tempat ini dengan penuh sukacita, pulang lebih sukacita lagi. Karena Tuhan kita Allah yang baik, yang selalu menyediakan kita segala kebutuhan kita dan menolong setiap masalah persoalan kita. Dan hari ini saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ibadah pada siang hari ini. Engkau berbicara kepada kami bahwa kami harus bisa hidup di dalam anugerah Tuhan yang memberikan damai dan sejahtera buat setiap kami. Dekat dengan Tuhan membuat kami tenang. Hidup di dalam Tuhan, itulah yang kami rindukan. Bahwa dunia ini akan berlalu dan segala isinya, tapi tetap di dalam Tuhan selama-lamanya. Kami merasakan cinta Tuhan yang begitu besar, dan Kau mengajarkan kami pada siang hari ini untuk hidup di dalamnya itu semua. Betapa beruntungnya kami, dan kami sangat bersyukur dalam hal ini Tuhan. Kami berdoa buat bahwa pendeta Boy yang melayani kami pada pagi dan siang hari, berkatilah kehidupannya Tuhan dengan berkat-berkat yang begitu melimpah. Berkati istri dan kedua putranya yang kuliah dan sekolah, memberkati. Berkati dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan dimanapun Tuhan tetapkan mengantar pelayanan Tuhan. Berkati juga Tuhan tempat rehab. Kami percaya begitu banyak dana yang dibutuhkan untuk menolong banyak orang. Oleh karena itu Tuhan memberkatilah Tuhan dengan berkat-berkat daripada-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di sana. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami hamba-Mu berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang ibadah pada siang hari ini. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan. Engkau angkat di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan. Kemenangan-kemenangan yang baru diterima oleh seluruh jemaat Tuhan pada siang hari ini. Tuhan berkatilah gereja kami Tuhan. Pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sesuai dengan rencana. Pakai kami yang ada di tempat ini menjadi alat-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dalam doa-doa kami Tuhan telah menjawab. Berdoa untuk kebutuhan lighting, untuk kebutuhan multimedia. Kami bersyukur Tuhan telah siapkan Tuhan. Kami sedang berdoa terus untuk Natal kami Tuhan tahun ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga cukupkan bahkan berkelimpahan. Supaya seluruh jemaat Tuhan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang besar dalam hidupnya. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami, Bapak Presiden sampai pemerintahan paling bawah. Berkati Indonesia Tuhan dengan damai, sejahtera, sukacita, ekonomi yang baik, keamanan yang baik. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada hari ini. Gereja-gereja Tuhan yang mengalami kesusahan Tuhan tolong. Amin. Supaya mereka juga Tuhan menikmati anugerah yang besar buat setiap jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Terlebih gembala-gembala yang mengalami kekurangan, yang tidak makan, yang susah bayar anak sekolah. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Dengan semangat sukacita yang besar Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Dia di ujung-ujung Tuhan, di pedalaman kami berdoa memberkati mereka semua. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala senior kami, berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pakai yang lebih indah lagi rencana Tuhan yang besar dalam hidup mereka, dalam kesehatan dan kekuatan daripada. Kami berdoa juga memberkati Bapak Ibu yang menyediakan makan minum kami pada siang hari ini Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan usaha diberkati Tuhan. Persembahan yang kami bawa juga Tuhan, biarlah pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di kami tabur ini dan kerajaan-Mu Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa hidup kami dan kami menerima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah sukacita, kasih sayang Tuhan yang melimpah bagimu.
Tuhan menyinari setiap langkah hidupmu. Dan setiap apa saja yang engkau buat, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha tiba. Haleluya. Amin.